Kalau ditanya berapa sering Anda membaca bahan-bahan yang ada di sosmed, misalnya Instagram, Twitter, atau Facebook, pasti rata-rata mengatakan sering banget. Bahkan dalam satu hari mungkin beberapa kali Anda melakukannya. Iya nggak? Tapi bagaimana kalau seandainya pertanyaannya adalah berapa sering Anda betul-betul membaca buku? Baik dalam buku cetakan maupun e-book. Pasti banyak yang mengatakan, jarang banget. Nah, ini menarik karena ternyata banyak orang yang sukses berhasil punya kebiasaan membaca yang luar biasa. Mulai dari Bill Gates, Warren Buffett, mereka-mereka yang jadi kaya raya dan sukses mengatakan diri mereka adalah pembaca yang luar biasa. Nah, pada kesempatan inilah saya ingin membahas mengenai dua kategori buku dari dua generasi yang berbeda. Buku yang merubah kehidupan saya dan bagaimana buku juga bisa merubah kehidupan Anda. Nah, buku generasi pertama ini adalah buku karya Orison Swett Marden. Kalau Anda perhatikan covernya itu buku udah tua banget, bener. Ini buku jadul banget. Bahkan di sini ada tulisan tahun 1965. Can you imagine? Zaman ketika G30S terjadi. Dan buku ini ditulis, bahkan saya aja sendiri belum lahir. Tapi buku ini merubah kehidupan saya. Buku berikutnya yang akan kita bahas juga adalah buku yang berjudul Filosofi Teras. Buku karya Henry Menampiring yang begitu luar biasa tahun 2019. Yuk, saya mau mulai dengan bercerita tentang buku karya Orison Swett Marden. Pertama-tama adalah Dunia Terbuka Bagi Anda, dan yang kedua adalah Pola Kehidupan dan Perjuangan. Nah, Orison Swett Marden adalah seorang penulis buku motivasi yang begitu terkenal sampai-sampai namanya direkomendasikan oleh Bung Karno sendiri dalam beberapa pidatonya. Orison Swett Marden adalah penulis yang hidup di tahun 1848 sampai 1924. Hidupnya begitu miskin, dia kehilangan ibunya ketika usia 3 tahun dan ayahnya meninggal ketika dia berusia 7 tahun, sehingga dia harus hidup bersama dengan kedua saudara putrinya. Dan sejak kecil dia harus membiayai adik-adiknya, bahkan dia harus bekerja di 5 tempat untuk menghidupi adik-adiknya. Dan yang menarik adalah suatu hari dia membaca sebuah buku, judulnya adalah Self Help, karangan Samuel Smiles, seorang penulis Skotlandia. Dan dia membaca buku tentang bagaimana orang harus berjuang untuk membantu dirinya. Dan buku itu menginspirasi hidupnya. Sampai-sampai akhirnya kemudian buku itu menjadi panduan hidupnya. Sehingga dia berjuang di usia ke-30 tahun. Dia sudah mendapatkan 4 kecakapan, 4 gelar. Di bidang kedokteran, di bidang sains, di bidang hukum, dan di bidang seni. Dan kemudian dia bekerja di hotel hingga akhirnya kemudian dia berhasil sukses dan kemudian menjadi seorang penulis dengan begitu banyak inspirasi yang begitu luar biasa. Dia kemudian menulis dan menulis sampai berhasil mengumpulkan sekitar 5.000 halaman. Tapi tahu apa yang terjadi? Hotel yang dia bangun kemudian terbakar. Tulisannya kemudian terbakar, tapi luar biasanya adalah Orison Swett Marden adalah seorang pembaca tapi sekaligus pelaku yang luar biasa. Dan diceritakan oleh pembantunya bagaimana dia dengan penuh ketekunan yang luar biasa menulis ulang buku-bukunya yang dia tulis itu sampai kemudian diterbitkan. Buku pertamanya terbit di tahun 1894 dan itu membuat dia menjadi orang yang terkenal pada waktu itu. Dan di tahun 1897 dia kemudian membuat sebuah majalah yang begitu terkenal yang sampai sekarang masih eksis, yaitu The Success Magazine. Dan saya salah satu subscribernya. So, hal utama yang saya mau katakan di sini adalah bagaimana seorang penulis yang luar biasa, Orison Swett Marden dengan buku-bukunya yang saya ceritakan tadi, begitu luar biasa terinspirasi oleh seorang yang namanya Samuel Smiles. Dan yang menarik adalah hidup saya sendiri begitu terinspirasi oleh tulisannya Orison Swett Marden ketika saya masih kecil. Dan mungkin saya terlalu cepat dewasa kali ya. Di usia kelas 5 SD saya sudah membaca buku Orison Swett Marden gara-gara kakak saya yang suka mengumpulkan buku-buku motivasi. Tahu nggak? Ada satu bab dalam buku ini yaitu bab 11 di buku Pola Kehidupan dan Perjuangan yang isinya adalah dengan spirit yang luar biasa kamu bisa menang. Dan itu bercerita tentang bagaimana Napoleon bisa memenangkan perang-perangnya karena dia punya spirit yang begitu luar biasa. So, saya ingat dengan sebuah kejadian waktu ketika saya masih SD dan ikut perlombaan bulu tangkis mewakili RT kami. Jadi, satu RT diwakili 5 orang dan saya termasuk yang tidak diperhitungkan. Kemampuan bulu tangkis saya biasa-biasa saja. Tapi dengan membaca buku itu, saya bisa punya spirit yang begitu luar biasa untuk bertanding. Pada waktu ketika saya yang bertanding, saya bisa menang meskipun akhirnya tim kami memang kalah. Karena kan ada 5 pemain yang harus bisa menang lawan RT yang lain. Tapi paling enggak,
Orang-orang dewasa sampai terkaget-kaget dan mengatakan, wow, Martin, ternyata kamu luar biasa. Saya harus berhutang budi dengan buku Orison Swett Marden itu, dan itu banyak merubah kehidupan saya. Buku ini keren karena bicara banyak tentang bagaimana orang harus menggunakan waktunya dengan baik. Buku ini berbicara mengenai manusia yang harus menggunakan kesempatan. Sampai di bagian awal dari buku Pola Kehidupan dan Perjuangan bercerita tentang bagaimana orang Yunani itu percaya bahwa yang namanya Dewi Keberuntungan, Dewi Peluang dan Kesempatan itu gambarannya adalah wajahnya ditutup dan kakinya ada rodanya. Dan Orison Swett Marden kemudian mengatakan begini, yang namanya kesempatan dalam kehidupan kita itu kita tidak pernah kenal. Itu sebabnya kenapa wajahnya tertutup. Dan dia punya roda, kenapa? Karena kalau kamu tidak ambil kesempatan itu, larinya cepat sekali. Keren kan? Lihat ya, bagaimana sebuah buku bisa merubah pola berpikir kita, pola bersikap kita, dan pola hasil dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah meremehkan sebuah buku. Mari kita berbicara mengenai satu buku yang juga menarik, karya Henry Manampiring. Buku Filosofi Teras. Mari kita bicara mengenai bagaimana Henry Manampiring mendapatkan ide untuk menulis buku Filosofi Teras ini. Di dalam kisahnya, Henry adalah seorang yang sangat negatif dan selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif. So, satu hari terpaksalah dia berkonsultasi dengan psikiater. Konon katanya seperti itu. Psikiater kemudian mendiagnosa penyakitnya adalah Major Depressive Disorder. Kebayang nggak sih? Depresif aja udah masalah, apalagi Major Depressive. Dan namanya juga konsultasi dengan psikiater dengan berbagai rekomendasi obat. Kemudian Henry merasa bahwa kenapa sih aku harus sampai minum obat dan sebagainya. Henry kemudian membaca sebuah buku yang merubah hidup dan pemikirannya, yaitu How to be a Stoic karangan Massimo Pigliucci. Dan yang menarik, sejak zaman Stoik sebenarnya yang namanya kecerdasan emosional sudah dibahas. Kita bicara tentang dua prinsip penting, ada hal yang bisa dikendalikan, ada hal yang tidak bisa dikendalikan, dan itu adalah bagian dari filosofi Stoik. Sampai-sampai buku ini juga menjadi inspirasinya Stephen Covey di 7 Habits of Highly Effective People. Kita punya dua lingkaran, kata Stephen Covey. Ada yang bisa kamu pengaruhi dan bisa kamu kendalikan, ada yang di luar kendali. So, filosofi Stoik ini pun berbicara mengenai hal yang sama. Bahwa di dalam kehidupanmu ada hal yang bisa kamu kendalikan, ada hal yang kamu harus belajar untuk bisa diterima. Kalau enggak, kamu enggak akan berbahagia jika belajar untuk merubah sesuatu yang kamu tidak bisa kendalikan. So, inilah yang kemudian menjadi dasar pembelajaran yang menarik. Dan yang kedua, sering juga saya nasihatkan ketika memberikan seminar tentang kecerdasan emosional adalah belajar untuk mengantisipasi kejadian-kejadian buruk. Sama seperti kayak seorang militer, mereka dilatih dalam situasi kritis apa yang harus dilakukan. Begitu juga ketika kita terlatih dengan hal-hal yang kritis, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, mengantisipasi dengan skenario terburuk. Pada saat kejadian itu terjadi, kita lebih siap. Bukan berarti kita harus berpikir negatif loh ya, tapi kita get ready dengan hal yang negatif itu. So, apa sih yang saya ingin katakan dan tegaskan kepada teman-teman rekan-rekan pada kesempatan ini adalah bagaimana seorang Orison Swett Marden, seorang penulis yang begitu luar biasa, yang sampai bahkan di buku Dunia Terbuka untuk Anda dimulai dengan sebuah surat yang ditulis oleh Presiden Roosevelt, ini udah tua banget ya, kepada Orison Swett Marden hanya untuk mengatakan ucapan terima kasihnya bahwa buku itu sudah menginspirasi dia. Wow, keren ya. Dan Orison Swett sendiri terinspirasi oleh Samuel Smiles. Henry Manampiring terinspirasi oleh seorang Massimo Pigliucci. Seorang Antonio Di Martini terinspirasi oleh Orison Swett Marden. Poinnya saya adalah gimana caranya supaya kita bisa diubah, supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari buku yang kita bisa baca. Ada 5 hal. Pertama adalah tentukan dulu buku yang menurutmu, buku yang luar biasa yang akan kamu baca untuk merubah hidupmu. Biasanya paling gampang adalah dengan membaca secara sepintas dari tata bahasanya, dari isinya, yang Anda merasa kayaknya buku ini adalah buku yang perlu saya baca sampai habis, karena buku ini akan saya jadikan untuk merubah kehidupan saya. Yang kedua adalah melakukan apa yang saya sebut sebagai reflective learning. Anda tentukan yang bukunya khas banget karena sesuai buat diri Anda. Dari isi buku tersebut bisa Anda kaitkan dengan pengalaman Anda yang sangat berharga yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda karena Anda merasa buku itu make sense, masuk akal. Yang ketiga adalah take notes. Bikin catatan-catatan penting. Nah, problemnya adalah pikiran kita seringkali lupa. Dan pengalaman saya adalah seringkali kalau kita sudah membaca sebuah buku, kadang-kadang kita mengatakan bukunya bagus banget, tapi habis itu kita lupa apanya yang menarik dari buku itu. Kalau saya kadang membuat dalam bentuk mind mapping.
Jadi bikin semacam mind map apa bagian dari buku itu yang menarik. Atau Anda bisa tulis di file hal-hal penting yang perlu Anda ingat. Atau Anda bisa juga dalam bentuk notes, Anda bisa tulis yang penting di dalam buku tersebut. Berikutnya nomor 4, yaitu apa? Praktekkan. Dan jangan lama-lama menunggu untuk dipraktekkan. Jangan bilang, nanti karena kalau Anda bilang nanti, biasanya kadang-kadang enggak pernah terrealisir. So, praktekkan dalam waktu 24 jam. Dalam waktu 1 hari itu, berjanjilah bahwa dalam waktu 24 jam Anda akan mulai mempraktekkan apa yang sudah Anda pelajari itu. Dan terakhir, biasanya ketika Anda mulai mengajarkan, Anda akan semakin ingat dengan apa yang Anda katakan itu. Nah, mengajarkan bukan berarti Anda harus mengajar seperti seorang guru, tetapi sharingkanlah, berbagilah. Anda bisa menelpon dan kemudian menceritakan kepada teman-teman Anda, atau Anda tulis di dalam WhatsApp, Anda sharingkan kepada teman Anda, atau bisa bikin meme, atau bikin tulisan, posting ke Instagram misalnya, itu yang sering kali saya lakukan, atau postingan di TikTok misalnya, itu pun bisa merupakan salah satu bentuk sharing. Nah, itulah cara Anda mendapatkan manfaat yang luar biasa dari buku yang Anda baca. Ingat, sudah terbukti begitu banyak orang yang hidupnya berubah gara-gara buku. Why don't we try? Kenapa kita tidak mencoba? Siapa tahu hidup Anda diangkat ke level yang lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi, sehingga Anda bisa menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa yang tidak Anda duga sebelumnya. Karena kalau level pengetahuan Anda cuma di itu-itu saja, hasilnya itu-itu saja. Tapi ketika level pengetahuan Anda meningkat, hasilnya juga akan meningkat. Dari saya, Tony Dio Martin, salam antusias selalu.